Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Baik, adik-adik atau anak-anak siswa dan siswi kelas 4. Ya, seperti biasa, Bapak ingin mengetahui kabar kalian sekarang, bagaimana kabarnya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini seperti biasa kita akan melanjutkan kembali pembelajaran akidah akhlak di semester yang kedua. Silahkan anak-anak disiapkan ya nak buku akidah akhlaknya. Kita sekarang akan masuk ke materi atau pelajaran keempat tentang neraka. Dibuka bukunya halaman 67. Ya, seperti biasa ya Bapak ingatkan kembali bahwasanya untuk pembelajaran akidah akhlak baik itu di semester 1 atau semester 2, untuk pembelajarannya tidak ngurut ya nak, tetapi acak, tetapi insya Allah akan dibahas pembelajarannya satu persatu. Nah, tadi untuk pelajaran hari ini kita akan masuk ke tentang bab atau pelajaran tentang neraka halaman 67. Di pertemuan sebelumnya atau 2 minggu yang lalu, di awal masuk semester 2, kita belajar tentang mizan dan sirot. Ada yang masih ingat apa itu mizan? Mizan adalah timbangan yang disediakan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah manusia dihisab, ya, yaitu dihitung perbuatan baik dan buruknya selama dia hidup di dunia. Sedangkan sirot adalah jembatan menuju ke surga yang terbentang di atas neraka. Nah, jembatan ini nanti semua akan dilewati oleh setiap manusia. Nah, sekarang kita akan bahas tentang neraka. Nah, jadi Bapak harap setelah pembelajaran hari ini kalian mengetahui apa itu neraka, ya. Neraka diciptakan dari apa, ya, dan mengetahui tentang poin-poin. Yang pertama tentang penjaga neraka. Mungkin itu yang akan kita bahas pada hari ini. Baik, silahkan kalian simak dari awal hingga akhir apa yang akan Bapak sampaikan pada pelajaran hari ini. Kita mulai. Neraka. Jadi apa yang dimaksud dengan neraka, nak? Neraka adalah tempat yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang melanggar perintah Allah dan orang-orang yang mendustakan rasul-rasulnya. Bapak ulang, neraka adalah tempat yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang melanggar perintah Allah dan orang-orang yang mendustakan rasulnya. Jadi nanti orang-orang yang melanggar perintah Allah dan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Ya, akan diazab, akan disiksa di dalam neraka. Neraka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api yang sangat panas. Ya, seperti di gambar tersebut, ini gambar ini yang Bapak buat ya di dalam video ini, ya, tentang latar belakangnya, tentang kobaran api. Ya, jadi neraka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api yang sangat panas, ya. Dikatakan dalam sebuah riwayat bahwasanya jika percikan api neraka itu dijatuhkan ke bumi, maka akan habis terbakarlah bumi dan isinya karena tidak mampu menahan panasnya api neraka. Jadi percikannya saja ketika dijatuhkan ke bumi, ya, maka bumi akan habis, akan terbakar semuanya. Kenapa?
karena tidak mampu menahan panasnya api neraka. Berarti sangat panas ya, berbeda dengan api, apalagi ya api di dunia saja sudah panas, apalagi api yang ada di neraka. Dan neraka adalah tempat yang bahan bakarnya berasal dari manusia dan bebatuan. Ya, neraka adalah tempat yang bahan bakarnya berasal dari manusia dan bebatuan. Nah, disinilah manusia yang membangkang perintah Allah, yang tidak taat kepada Allah ya, dan para rasulnya akan disiksa sesuai dengan dosa yang pernah dia kerjakan selama dia hidup di dunia. Ya, maka ya, jadi orang yang membangkang, orang yang tidak taat, orang yang sering berbuat dosa, sering berbuat maksiat, ya tidak taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, melanggar, maka dia akan disiksa sesuai dengan dosa yang pernah dia kerjakan selama hidup di dunia. Makanya ya, kita untuk ya hidup di dunia itu hanya sementara ya, adik-adik siswa maupun siswi. Maka kita perbanyaklah ya amal soleh kita selama kita hidup di dunia untuk bekal kita nanti di akhirat ya, agar tidak masuk ke dalam neraka ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman ya, jagalah diri kalian, jagalah diri dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Apakah ada di antara kita yang sanggup menghadapi api neraka yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, jangankan api neraka, ya api dunia pun ketika kita terkena ya, kita tidak mampu menahan panasnya, apalagi api yang ada di dalam neraka. Maka kita jaga diri kita dengan sering berbuat amal soleh ya, sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya, berbuat baik, mengerjakan amal-amal soleh ya, agar kita tidak masuk ke dalam neraka dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian penjaga neraka ya, di neraka ada penjaga-penjaga ya yang disiapkan oleh Allah Ta'ala. Ya, mereka berasal dari kalangan malaikat yang kekar dan bengis. Ya. Mereka selalu taat atas perintah Allah. Jumlah mereka sebanyak 19. Ya, dan setiap satu malaikat mempunyai kekuatan seluruh manusia yang berada di bumi. Ya, lihat jumlah mereka ada 19 dan setiap satu malaikat mempunyai kekuatan seluruh manusia yang ada di bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sa'uslihi saqar. Wa ma adraka ma saqar, la tubqi wa la tadhar. Lawwahatul lil bashar 'alaiha tis'ata asar." Ya, aku akan memasukkan ke dalam neraka Sakor. Ya. Apakah kamu tahu apakah neraka Sakor? Ya, Sakor itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Neraka Sakor adalah pembakar kulit. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Ya. Quran surat Al-Mudathir ayat 26 sampai 30. Ya, jadi di neraka ada penjaganya yang berasal dari kalangan malaikat. Ya, yang mana malaikat tersebut kekar dan bengis. Ya, dan jumlahnya ada 19 yang, dan setiap satu malaikat mempunyai kekuatan seluruh manusia yang berada di muka bumi. Nah, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini ya, tentang mengetahui apa itu neraka, kemudian tentang penjaga neraka. Untuk yang selanjutnya kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Ya, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pada kali ini bisa kalian pahami ya, dan disimak, dan kalian mengerti apa yang Bapak terangkan. Dan untuk pertemuan kali ini insya Allah tidak ada tugas, kalian cukup dengarkan, disimak, dan dipahami ya. Bapak akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.